Begitu banyak peradaban bangsa-bangsa kuno pada masa lalu, bahkan tak terhitung lagi berapa jumlahnya. Peradaban manusia muncul dan jatuh silih berganti selama ribuan tahun. Teknologi yang mereka ciptakan, kebudayaan-kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang mereka tinggalkan sangat bermanfaat untuk generasi berikutnya. Bahkan, tak sedikit dari peradaban teknologi itu masih kita jumpai hingga saat ini. Mesopotamia merupakan wilayah di kawasan Hilal Subur, tempat berdirinya beberapa negara kota pada zaman kuno. Pertemuan sungai Tigris dan Efrat di kawasan tersebut menciptakan tanah yang subur hingga terpenuhinya persediaan air untuk irigasi. Peradaban-peradaban yang muncul di sekitar sungai tersebut merupakan peradaban nomadis terkuno yang pernah diketahui sejauh ini. Salah satu peradaban terkuno tersebut ialah Sumeria. Lalu, seperti apa peradaban Sumeria itu? Bagaimana kehidupan bangsa ini ribuan tahun yang lalu? Dan peradaban apa saja yang telah mereka ciptakan? Mari kita bahas secara seksama dalam video kali ini. Bangsa Sumeria adalah bangsa tertua yang pernah mendiami kawasan Mesopotamia, yaitu wilayah Irak pada saat ini. Mereka datang dari wilayah Asia Kecil yang berasal dari wilayah Anatolia di semenanjung luas antara Asia dan Eropa, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, peradaban Sumeria mulai muncul sekitar 3.000 sebelum Masehi, yaitu selama masa Kalkolitik dan abad perunggu awal pada saat itu. Bangsa Sumeria hidup berburu dan bercocok tanam dengan tingkatan yang sederhana. Selanjutnya, peradaban mereka semakin berkembang hingga mampu mengendalikan banjir dengan cara membuat benteng tanah, terowongan, dan saluran air untuk mengatur aliran sungai. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria mencapai puncak kejayaan ketika mereka mampu mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara atau biasa disebut dengan city-state. Pada masa ini, muncul kota-kota yang nantinya saling bersaing untuk merebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. Sekitar 12 kota besar yang dibangun pada masa itu, diantaranya kota Uruk, Lekas, dan Nippur. Pada awalnya, kota-kota tersebut merupakan kota yang berdiri sendiri, sehingga disebut dengan negara kota. Kemudian terjadi peperangan di antara kota tersebut, dan yang kalah akan menjadi bawahan kota yang menang, yang lama-kelamaan muncul sebagai sistem pemerintahan kerajaan. Bangsa Sumeria mencapai masa kejayaan saat dipimpin oleh Raja Ur-Nammu. Seperti peradaban kuno pada masanya, Sumeria menganut sistem pemerintahan negara kota. Pada sistem ini, kota-kota bangsa Sumeria memiliki kedaulatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, seperti sebuah negara. Selain itu juga, penguasa Sumeria tidak hanya memiliki peran di bidang politik dan pemerintahan. Para raja di masa Mesopotamia ini juga bertindak sebagai pemuka agama. Bahkan, ketika seorang raja meninggal, pasukan pengawal pribadi dan selir-selirnya ikut dibunuh dan dimakamkan di samping makam sang raja. Peradaban Sumeria menganut sistem pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian dari Sumeria adalah gandum, sayur, anggur, zaitun, dan tanaman khas Mesopotamia lainnya. Kemajuan sektor pertanian Sumeria disebabkan oleh keadaan tanah sekitar Efrat dan Tigris yang sangat subur, serta keahlian mereka dalam hal irigasi tanaman. Sektor perdagangan bangsa Sumeria bertumbuh pada komoditas kerajinan, perhiasan, tanaman pangan, dan daging hewan ternak. Letak kota-kota Sumeria sangat strategis, menjadikan daerah tersebut menjadi pusat perdagangan antar bangsa Armenia dari utara, Arab dari selatan, India dari timur, dan Eropa dari barat. Lalu,
Bangsa Sumeria menganut sistem kepercayaan yaitu politeisme atau menyembah banyak dewa. Dewa-dewa utama dalam kepercayaan Sumeria adalah Dewa An atau Dewa Langit, Dewa Enlil atau Dewa Udara, Dewa Enki atau Dewa Air, Dewa Ninhursag atau Dewa Agung. Bangsa Sumeria melakukan upacara keagamaan di kuil bernama Ziggurat. Kuil ini berbentuk piramid yang didirikan di atas kubus. Dalam penggunaan ilmu pengetahuan, bahasa Sumeria merupakan pelopor penggunaan tulisan paling awal peradaban manusia. Bangsa Sumeria menganut tulisan baku yang terdiri dari 35 huruf untuk kepentingan komunikasi tertulis. Dalam bidang matematika, bangsa Sumeria mampu menggunakan sistem penomoran hingga 60 unit. Sistem penomoran ini merupakan dasar perhitungan matematika bagi peradaban-peradaban selanjutnya. Selain itu, peradaban Sumeria menghasilkan berbagai peninggalan lainnya seperti roda, kuil Ziggurat, teknik pertanian, dan teknik pelelehan logam. Pada akhirnya, saat memasuki 2350 tahun sebelum Masehi, kekuasaan bangsa Sumeria berakhir setelah diserang oleh bangsa Akkadia yang dipimpin oleh Raja Sargon. Sangat beruntung tentunya bagi generasi kita bisa mengetahui kehidupan ribuan tahun yang lalu. Dengan mempelajarinya, tentu kita akan menambah wawasan mengenai peradaban-peradaban di waktu itu, sehingga kita lebih menghargai peradaban apa yang nenek moyang kita hasilkan untuk kehidupan kita sekarang ini.